Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi web sederhana yang saya buat untuk mengelola data siswa. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dan MSQL. Di video ini, saya akan menjelaskan setiap bagian dari kode yang telah saya buat. Sebagai langkah awal, kita akan mengaktifkan XAMPP dan menjelaskan database di PHP MyAdmin yang saya buat. Pertama, buka aplikasi XAMPP, lalu aktifkan Apache dan MSQL dengan menekan tombol Start. Jika indikator berubah menjadi hijau, itu artinya layanan sudah menjalan dengan baik. Setelah itu, kita lanjut ke pengaturan database. Buka PHP MyAdmin melalui Google Chrome untuk mengelola database yang akan digunakan dalam aplikasi PHP MyAdmin. Di PHP MyAdmin, saya sudah membuat database, yaitu db_sekolah. Nah, di db_sekolah di dalam database saya yaitu ada siswa, kelas, dan jurusan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tabel siswa. Di sini di dalam tabel siswa strukturnya ada list jenis int, nama jenisnya varchar, ID underscore kelas jenisnya int, ID underscore jurusan jenisnya int. Jangan lupa di list ini kita kasih primary key auto increment. Selanjutnya ke tabel kelas. Di dalam struktur tabel kelas ada ID underscore kelas jenisnya int, ID underscore jurusan jenisnya int, kelas jenisnya varchar. Jangan lupa di ID underscore kelas dikasih auto increment. Selanjutnya kita ke tabel jurusan. Di dalam tabel jurusan, dalam strukturnya ada ID underscore jurusan dan jurusan. ID underscore jurusan jenisnya int, jangan lupa dikasih auto increment, dan jurusan jenisnya varchar. Selanjutnya saya menjelaskan kode yang ada di Visual Studio. Nah, di sini itu ada dua folder, yaitu project 4 dan konten. Di project 4 ini ada body.php, footer.php, header.php, index.php, koneksi.php, menu.php. Sedangkan di konten ada dashboard.php, jurusan.php, kelas.php, siswa.php, dan style.css. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan file koneksi.php. Nah, file koneksi.php ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MSQL. Nah, di koneksi ini ada variabel yaitu $host, $user, $passport, $db name. Nah, di $host ini saya isi localhost. $user ini saya isi root. $passport saya isi kosong, dikosongkan. $db name saya isi sesuai dengan database yang saya buat, yaitu db_sekolah. Nah, ini itu untuk menyimpan informasi koneksi ke database. Underscore count sama dengan new MSQLi itu untuk membuat objek koneksi ke database.
Nah, if dollar count koneksi underscore error ini kegunaannya jika koneksi gagal, program akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan koneksi gagal atau pesan kesalahan. Selanjutnya, saya ke file index.php. Nah, indeks PHP ini kegunaannya adalah untuk halaman utama aplikasi. Include ini kegunaannya untuk menyertakan file lain yang berisi bagian-bagian dari halaman seperti koneksi PHP, header.php, menu.php, body.php, footer.php. Selanjutnya saya ke file header.php. Isi file header.php seperti ini. File ini berisi bagian header dari halaman web, menyertakan judul halaman dari file CSS untuk styling. Ini kodenya untuk untuk styling CSS-nya. Ini linknya biar bisa ke sini, bisa transfer ke sini. Sedangkan ini tabel untuk membuat layout halaman. Selanjutnya ke file menu.php. Tampilan file menu.php seperti ini. Nah, kode ini untuk menampilkan teks data siswa sebagai judul tabel. Elemen TD itu digunakan untuk membuat sebuah sel tabel. Lain sama dengan leave itu mengatur teks pada sel agar rata kiri. Close span itu menggabungkan dua kolom menjadi satu sehingga teks data siswa menampilkan dua kolom tabel. Kelas judul itu memberikan kelas CSS bernama judul yang bisa digunakan untuk menambahkan styling pada elemen ini. Kode ini untuk teks data siswa ditampilkan dalam teks table menggunakan elemen B. Selanjutnya kode ini membuat sebuah navigasi di tabel untuk menuju halaman dashboard dengan hyperlink home. TD menutup elemen TD yaitu cal pada tabel. TR menutup elemen TR yaitu baris pada tabel. TR align center kelas body height 70% membuka elemen TR untuk membuat baris baru. Legend center menentukan
konten pada baris tersebut akan diratakan ke tengah secara horizontal. Kelas body memberikan kelas bernama body untuk elemen ini berguna untuk styling menggunakan CSS. Baik, 70% menentukan tinggi baris menjadi 70% dari tinggi tabel relatif. TD closespan 3 membuka elemen TD cal yang akan mencakup 3 kolom dalam tabel closespan. Body.php dashboard default jika page kosong atau dashboard membuat konten /dashboard.php. Data siswa jika page sama dengan data siswa membuat konten /siswa.php. Data kelas jika page sama dengan data kelas membuat konten @kelas.php. Data jurusan jika page sama dengan data jurusan membuat konten /jurusan.php. Tidak ditemukan jika tidak cocok ditampilkan konten not found. Selanjutnya ke footer.php. Kode ini menambahkan baris di bagian bawah tabel dengan sebuah sel yang mencakup 3 kolom. Sel ini biasanya digunakan untuk elemen seperti catatan atau elemen dekoratif pada tabel. Selanjutnya saya akan ke file dashboard.php. Type HTML menyatakan bahwa dokumen menggunakan HTML5. HTML_N menandakan bahwa bahasa yang digunakan pada halaman ini adalah bahasa Inggris. Meta cardset UTF-8 encoding karakter. Dokumen menggunakan UTF-8 untuk mendukung berbagai karakter. Metname memastikan halaman responsif sehingga tampak baik di perangkat seluler. Library yang digunakan untuk menambahkan ikon di halaman. Kode selanjutnya, kode ini $SQL1, $SQL2, $SQL3 query SQL untuk menghitung jumlah data dari tabel TB siswa, TB kelas, dan TB jurusan. MSQL page array menyimpan hasil query dalam bentuk array asosiatif key-value. Variabel $result 1 total, result 2 total, result 3 total menyimpan hasil jumlah data dari masing-masing tabel untuk digunakan pada dashboard. Kode div kelas dashboard kontainer utama untuk semua elemen dashboard. Kelas T-dashboard bagian header dashboard menampilkan judul dashboard. Div kelas read kontainer yang digunakan untuk menyusun tata letak responsif dari setiap kartu data. Selanjutnya, kode selanjutnya ahef page sama dengan data siswa menjadikan kartu ini link menuju halaman data siswa. Div kelas card elemen berbentuk kartu yang berisi informasi terkait data siswa.
Ikhlas Pak Solid, Pak User, Graduate. Ini ikon dari font Awesome yang mewakili siswa. PHP Eko $1 total menampilkan jumlah data siswa yang diperoleh dari query PHP. Div kelas data siswa menampilkan teks siswa. Selanjutnya data kelas seperti ini tampil kodenya. Data jurusan tampilnya seperti ini. Format mirip dengan kartu data siswa. Ikon diganti menjadi Pak Skol untuk data kelas dan Pak Building untuk data jurusan. Data yang ditampilkan diambil dari hasil query PHP untuk tabel TB kelas dan jurusan. Selanjutnya div body HTML menutup elemen grid container dan dashboard. Body dan HTML penutup elemen HTML. Selanjutnya kita ke kode siswa.php. Nah, kode ini insert mengecek apakah parameter switch dikirim melalui URL, misalnya switch sama dengan add switch. Jika ada nilai parameter switch akan diambil, jika tidak nilai default adalah kosong, string kosong. Ini untuk mengontrol logika berdasarkan nilai switch, misalnya menampilkan data from, tambah data from, edit, atau menghapus data. Selanjutnya kode ini menggunakan left join untuk menggabungkan tabel siswa, kelas, dan jurusan. Left join memastikan semua data dari tabel siswa akan muncul meskipun id.kelas atau id.jurusan di tabel kelas atau jurusan tidak ada. Ini menyediakan data lengkap siswa termasuk nama, kelas, dan jurusan. Nah, div ini menampilkan heading data siswa dan tombol tambah data. Jika tombol diklik, URL akan diubah menjadi fetch sama dengan data siswa dan switch. Kode ini selanjutnya membuat tabel dengan kolom no, NIS, nama, kelas, jurusan, dan kolom opsi untuk update dan delete. Plusplay 2 digunakan agar kolom opt-in mencakup dua tombol di tabel. Kode ini msqli fetch array mengambil data dari hasil query underscore data siswa dalam bentuk array. Operator ternary $warna $no %2 sama dengan 1 white digunakan untuk memberi warna berbeda di setiap baris tabel. Variabel $no digunakan untuk memberikan nomor urut di kolom pertama tabel. Kode tombol update dan delete. Tombol update mengarahkan ke URL dengan switch sama dengan update dan parameter NIS. Tombol delete mengarahkan ke URL dengan switch hapus dan parameter NIS. Selanjutnya kode ini digunakan untuk memasukkan data siswa baru. Terdapat input untuk NIS wajib diisi, input teks, nama wajib diisi, input teks, kelas pilihan diambil dari tabel kelas, jurusan pilihan diambil dari tabel jurusan. Selanjutnya kode submit data. Memastikan data di submit menggunakan methode post. Jika NIS sudah ada di database, $check sama dengan 0, proses insert dihentikan. Jika tidak, data akan memasukkan ke tabel siswa. Selanjutnya kode proses insert. msqli underscore query digunakan untuk memasukkan data ke tabel siswa. Jika berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman data siswa dengan pesan keberhasilan. Selanjutnya from update data siswa. Kodenya ini penjelasan mengambil data siswa yang akan diedit berdasarkan parameter NIS. Data ini akan diisi otomatis ke dalam from. Selanjutnya kode from update. From ini mirip dengan from tambah data tetapi dengan nilai yang sudah diisi berdasarkan data siswa sebelumnya. Input NIS dibuat di sublet agar tidak bisa diubah. Selanjutnya bit data siswa diperbarui di tabel berdasarkan NIS. Data siswa dihapus berdasarkan NIS. Jika berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman data siswa dengan pesan keberhasilan. Selanjutnya, saya ke file kelas.php.
Kode ini mengecek apakah ada parameter switch yang dikirim melalui URL, misalnya switch sama dengan add kelas. Jika ada, nilai switch akan diambil. Jika tidak ada, nilai defaultnya adalah string kosong. Tampilan data kelas, kodenya seperti ini, mengambil data dari tabel kelas dan jurusan dengan relasi left join. Left join memastikan semua data dari tabel kelas ditampilkan meskipun data di tabel jurusan kosong. Kode ini menampilkan judul data kelas, tombol tambah data mengarahkan pengguna ke halaman dengan switch add kelas untuk menambahkan data kelas. Kode ini membuat tabel untuk menampilkan data kelas dengan kolom nomor urut, nama kelas, jurusan terkait, terdiri dari tombol update dan delete. Selanjutnya kode ini looping mengambil sebuah dari data hasil query $data siswa dengan fungsi MSQL _fits array warna sama dengan $warna sama dengan $no, %2 sama dengan 1, white untuk memberikan warna berbeda di setiap baris tabel. Tombol update dan delete mengarahkan ke halaman switch update dengan parameter ID kelas, mengarahkan ke halaman switch sama dengan hapus dengan parameter ID kelas. From tambah data, kodenya seperti ini. From ini digunakan untuk menambahkan data kelas dengan input, kelas input text untuk nama kelas, jurusan drop one untuk memilih jurusan diambil dari tabel jurusan. Kode insert data seperti ini tampilannya menangkap data dari from menggunakan metode post. MSQL query digunakan untuk memasukkan data baru ke tabel kelas. Kode from update data seperti ini kodenya untuk mengambil data kelas yang akan diubah berdasarkan parameter ID. Kode from update seperti ini untuk menampilkan from dengan data lama yang sudah diisi otomatis. Input kelas dan jurusan bisa diubah. Commit update jurusannya kodenya seperti ini, memperbarui data kelas dan database berdasarkan parameter ID. Kode hapus data seperti ini, kodenya menghapus data kelas dari tabel berdasarkan parameter ID. Selanjutnya, saya akan ke file jurusan.php. Kode ini .type HTML menentukan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Kode ini HTML lang and elemen untuk dokumen HTML dengan bahasa yang diatur ke Inggris. Kode ini mengatur karakter encoding ke UTF-8 standar yang mendukung berbagai karakter internasional. Kode ini mengatur tampilan agar responsif di berbagai perangkat. Kode title menampilkan judul tab di browser. Selanjutnya, tampilan kode ini $switch itu mengecek apakah ada parameter switch yang dikirim melalui URL. Jika tidak ada, defaultnya adalah string kosong. If $switch, jika switch kosong berarti halaman utama akan ditampilkan. Switch data siswa, MSQL, query, $con, select, bintang from jurusan mengambil semua data dari tabel jurusan dengan query SQL. Kode menampilkan data jurusan seperti ini, membuat tampilan tabel data jurusan dengan kolom no, jurusan, dan 2 kolom untuk opsi update dan delete. I have text sama dengan data jurusan, _switch add jurusan mengarahkan ke from untuk menambah data. White will $data sama dengan MSQL fetch array data siswa looping untuk mengambil setiap baris data dari query hasil tabel jurusan. Warna memberikan warna berbeda pada setiap baris tabel selang-seling putih dan abu. Jika belum ada, maka data dimasukkan menggunakan query insert. Kode from update data jurusan seperti ini. Query select digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID jurusan. From menampilkan data lama di input untuk diubah. Query update untuk menyimpan perubahan ke tabel jurusan. Hapus data jurusan. Tampilan kodenya seperti ini, menghapus data berdasarkan ID _ jurusan. Kode from update data jurusan seperti ini. Query select digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID jurusan. From menampilkan data lama di input untuk diubah. Query update untuk menyimpan perubahan ke tabel jurusan. Hapus data jurusan. Tampilan kodenya seperti ini, menghapus data berdasarkan ID _ jurusan. Selanjutnya saya ke file style.css. Plus header yang height itu untuk tinggi header diatur menjadi 60 pixel. Border bottom itu untuk menambahkan garis bawah abu-abu tipis pada header. Kelas jurusan padding left itu 10, saya kasih memberi jarak 10 pixel dari kiri. Width 13%, lebar elemen diatur 13% dari lebar container. Text elegant center, teks di dalam elemen akan berada di tengah. Font size 15, ukuran font ditetapkan 15.
Semua tabel menggunakan font Arial, Helvetica, sans serif untuk teks. Tabel sama dengan PB, border, close menyatukan garis tepi tabel agar tampak lebih rapi. ULLIA, teks decorations, non menghapus garis bawah pada tautan. Color black, teks tautan diberi warna hitam. Selanjutnya, TDULLIA mengatur elemen hyperlink A dalam daftar yang berada di dalam di dalam tabel variabel TD. Teks akan disejajarkan ke kiri dengan float left dan diberi jarak kiri padding sebesar 400 pixel. Hover saat kursor diarahkan ke tautan akan muncul garis bawah pada teks untuk memberikan efek interaktif. Kode dashboard memberikan jarak bawah sebesar 210 pixel untuk elemen dengan kelas dashboard. Margin ini menggunakan margin. Kode ini T siswa, titik T kelas, titik T jurusan, titik T dashboard. Gaya untuk tabel. Border memberi garis putih di sekeliling teks teks rata kiri. Padding left memberikan jarak isi sebelah kiri sebesar 200 pixel. Box sort memberikan efek bayangan pada tabel. Border radius membuat sudut tabel melengkung. Kelas dashboard memiliki label lebih besar 95% dan tinggi kursus 70 pixel. Kode formulir dan input seperti ini. From mengatur gaya heading untuk formulir dengan ukuran font besar dan tebal. From jurusan heading untuk formulir jurusan ukuran font sedikit lebih kecil. From gaya untuk kotak formulir diberi latar warna putih puncak bayangan dan sudut melayang dan melengkung. Input gaya untuk elemen input teks lebarnya cukup besar 260% dengan tinggi 30 pixel tanpa border. Tombol tambah data memberikan gaya untuk tombol tambah data dengan warna latar merah muda, misty rose, sudut melengkung dan padding. Tabel SJK memberikan gaya untuk tabel agar teks menggunakan font sans serif border hitam 1 pixel dan efek bayangan. Tombol tambah dan update kodenya seperti ini. Gaya untuk tombol tambah dan update warna latar kuning oranye dengan border hitam dan sudut melengkung. Elemen header dan data memberikan warna latar biru cerah, warna teks putih dan padding. PD gaya untuk sel tabel dengan padding dan ukuran font 10. Tombol update dan delete kodenya seperti ini. Gaya untuk tombol update dan delete warna latar merah muda pucat, border hitam dan ukuran lebar 60 pixel. Kode kelas body mengatur seluruh halaman dengan latar gradien warna biru, pucat dan teks abu-abu. Footer halaman dengan tinggi 40 pixel dan latar gradien. Grid container mengatur tata letak grid untuk elemen-elemen di dalam kolom otomatis menyesuaikan ukuran. Rat gaya untuk kartu dengan efek cover yang membuat kartu terangkat ke atas. Angka data ini seperti ini kodenya, angka S, angka K, angka J, format untuk angka statistik, misal jumlah siswa kelas dan jurusan. Selanjutnya saya akan menjalankan web saya. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan web aplikasi saya. Nah, di sini sudah berjalan. Nah, cara berjalannya gimana? Caranya kita ke Google Chrome, lalu cari pencarian Google Chrome localhost /project 5 /project 4 /index.php tanda seru page sama dengan dashboard. Nah, di sini saya pencet aja langsung ke home. Home ini bakal tampilan seperti ini, yaitu menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini ada siswa, kelas, jurusan. Langsung aja kita klik siswa. Nah, tampilannya seperti ini. Langsung aja kita coba klik tambah data. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, coba kita ketik NIS, nama, pilih jurusan, pilih kelas, pilih jurusan. Nah, terus klik tambah, tombol tambah. Nah, dia akan menampilkan pesan data berhasil ditambah. Selanjutnya pencet OK. Nah, lanjut kita coba ke update-nya. Nah, tampilan update-nya seperti ini. Coba kita update nama NIS. Nah, kita update, lalu kita klik tombol update. Nah, dia akan menampilkan pesan data siswa berhasil diubah. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita delete. Nah, dia akan kalau berhasil akan menampilkan data siswa berhasil dihapus. Lalu pencet OK. Langsung aja kita ke home lagi untuk menampilkan kelas, data kelas.
Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita coba ke tambah data. Nah, sini kita ketik, lalu pilih jurusan, lalu klik tombol tambah. Nah, dia akan menampilkan pesan data berhasil ditambah, lalu pencet OK. Nah, coba kita update. Nah, di sini suruh tulis kelas. Nah, di sini jurusan kita ganti. Nah, kita pencet ubah. Nah, dia bakal tampil pesan data berhasil diubah. Lalu kita pencet OK. Lalu kita delete. Nah, dia bakal tampil data berhasil dihapus. Oke. Langsung kita ke home lagi untuk menampilkan jurusan, untuk mencoba jurusan. Coba kita klik tambah data. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita pilih jurusan, ketik jurusan, misalnya ini. Lalu kita klik tambah. Lalu dia akan seperti ini, menampilkan pesanan data berhasil ditambah. Oke. Dan update selanjutnya seperti tadi, cuman beda, kita ubah jurusan, kayaknya ini. Update, oke. Delete, oke. Nah, penjelasan saya sampai sini saja. Apabila ada perkataan yang salah atau penjelasannya kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.